Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, mari bersama kita presentasikan hasil dari mini riset kita terhadap peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kota terhadap pengelolaan sampah ramah lingkungan. Di sini, sebelum melanjutkan pada penjelasan berikutnya, saya akan mengenalkan beberapa anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Karinofia Hadi, dengan NIM 1603623007. Selanjutnya ada Kazakiyah Amalia dengan NIM 1604621046. Lalu ada Ananda Pratama dengan NIM 1601623144. Lalu ada Fikri Bunaya dengan NIM 1601623099. Lalu ada Muhammad Aril Nizami dengan NIM 1602623029. Dan ada Ahmad Samsi dengan NIM 1603623014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Sanusi. Yang pertama yaitu ada tujuan penelitian. Poin yang pertama yaitu kita menggali seberapa besar pengaruh media sosial terhadap kesadaran lingkungan. Lalu poin yang kedua, kita mengetahui platform yang paling efektif untuk menyebarkan konten pengolahan sampah. Dan yang ketiga yaitu kita menganalisis respon dan perubahan perilaku setelah melihat konten pengelolaan sampah di media sosial. Lalu ini ada demografi responden. Nah, yaitu biasanya mayoritas berusia 18 sampai 23 tahun, lalu didominasi oleh mahasiswa ilmu keolahragaan. Sebagian besar berdomisili di Jabodetabek. Lalu pengguna aktif media sosial 1 sampai 5 jam kurang lebih dalam sehari. Oke, selanjutnya dibaca teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Pratama dengan NIM 1601623144. Nah, di sini ada itu statistik penggunaan media sosial dan pengaruhnya. Di sini kita bisa lihat bagannya, yaitu ada distribusi jenis kelamin responden. Nah, perempuan itu berjumlah 19%, sementara laki-lakinya itu berjumlah 81%. Nah, di sini ada durasi penggunaan media sosial per hari itu rata-ratanya. Nah, yang paling banyak itu ada dari 1 sampai 3 jam per hari. Nah, kemudian di urutan kedua ada itu 3 sampai 5 jam per hari. Dan selanjutnya ada itu 5 jam per hari, dan yang paling minim itu 1 jam per hari. Nah, bisa di next. Oke, selanjutnya statistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Bunaya, NIM 1601623099. Selanjutnya itu statistik penggunaan media sosial dan pengaruhnya. Di sini ada platform media sosial yang paling sering digunakan. Yang pertama itu Instagram dengan jumlah responden 12. Lalu yang kedua TikTok dengan jumlah responden 7, dan yang terakhir YouTube dengan jumlah responden 2. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh media sosial terhadap kesadaran. Yang terpengaruh yaitu ada berjumlah 5, lalu yang kedua sangat terpengaruh berjumlah 8, dan yang terakhir cukup terpengaruh berjumlah 8 juga. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Nizami dengan NIM 160262602329. Jadi di ini temuan utama dari media sosial itu yang paling populer dalam platformnya adalah Instagram dan TikTok adalah platform terpopuler.
Poin kedua adalah konten video pendek paling menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman yang lain. Poin ketiga adalah responden merasa sangat terpengaruh dan mulai memilah sampah. Poin yang keempat, dari yang responden adalah durasi 1-3 jam menjadi waktu pengguna media sosial terbanyak. Oke, next. Oke, baik teman-teman, mungkin bisa saya lanjutkan. Di sini ada saran pengembangan konten. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang santai, visual yang menarik, dan juga ajakan aksi nyata, bukan hanya omongan semata. Lalu yang kedua, kita libatkan tokoh masyarakat atau public figure dalam kampanye. Yang ketiga, kita bisa gunakan format interaktif seperti polling, challenge, atau treat edukatif. Dan terakhir, kita bisa sertakan dengan solusi praktis dan bukan hanya masalah yang kita angkat. Jadi, kesimpulan dari media sosial ini terbukti efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pengelolaan sampah. Melalui pendekatan konten yang tepat, masyarakat mulai melakukan perubahan kecil yang berdampak bagi lingkungan. Teman-teman, ini nggak hanya kita mencari data, nggak cuma asal-asalan, kita juga membuka G-Form yang disebarkan kepada teman-teman luar dan mendapatkan 21 orang yang mendata terkait platform apa yang mereka gunakan, bagaimana media sosial itu berpengaruh terhadap mereka dalam memilah sampah dan lain sebagainya. Semoga apa yang telah kita teliti ini bisa kita buktikan juga dengan nyata, kita membuat konten-konten pengelolaan sampah dan juga menyebarkan konten-konten tersebut kepada masyarakat, sehingga bisa menimbulkan masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pengelolaan sampah ini. Nggak hanya cuma menjadi konsumtif semata terhadap sampah, tapi juga kita membuat sampah itu menjadi barang yang serbaguna di kemudian hari, sehingga sampah di Indonesia tidak menumpuk ke depannya. Teman-teman, masa depan yang cerah terdapat pada pemuda-pemudi yang mau belajar, yang mau mencari tahu. Semoga kita yang berada di kelompok ini mendapatkan manfaat, dan teman-teman yang mendengarkan dan melihat hasil dari penelitian kita menjadi terpatik gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.